Ya Tuhan Allah, Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang berkuasa, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis, Bapa yang mengampuni segala dosa dan salahku, Bapa yang menyediakan kerajaan sorga yang kekal bagiku, Bapa yang memberkatiku hari lepas hari, Bapa yang menyembuhkanku, Bapa yang memulihkanku, Bapa yang memberkati aku setiap hari secara rohani dan jasmani. Terima kasih Bapa. Pernyataan dan kuasa-Mu luar biasa, dan pada hari ini hamba dapat hidup dalam tanggal 10 November ini. Semua itu karena kekuatan dan kuasa Tuhan. Bukan kehebatan hamba-Mu, bukan kebolehan hamba-Mu, bukan kemampuan hamba-Mu, bukan karena hamba mampu, tetapi semua karena kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan saja. Dan pada saat ini Tuhan, hamba mau menyampaikan kebenaran firman-Mu masuk di dalam serial Memiliki Harapan, dan episode dan edisi keempat ini aku dengan topik aku memberimu harapan. Harapan, aku memberimu harapan. Terima kasih Bapak. Hamba akan menyampaikannya. Tuhan urapi hamba-Mu. Taruhlah perkataan dan hikmat Tuhan dalam bibir dan mulut hamba, agar hamba dapat menyampaikan dengan penuh kuasa dan penuh hikmat, dan membangun iman setiap umat yang mendengarnya. Kiranya Tuhan tolong urapi hamba-Mu. Biar bukan perkataan manusia yang hamba sampaikan, tetapi perkataan Allah, isi hati Allah yang hamba sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Salam. Kita lanjutkan serial Kita Memiliki Harapan. Edisi keempat ini kita berbicara tentang topik Aku Memberimu Harapan. Harapan bahwa bagian terbaik dari hidupmu tidak ada di belakangmu. Sebaiknya hal itu terbentang di hadapan Anda, yang akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Namun untuk saat ini Anda menghuni dunia kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan. Biarkan harapan surga memberdayakan Anda untuk hidup dengan baik di dunia yang rusak dan sedang berlalu ini. Di surga, aku akan menghapus setiap air mata dari matamu untuk selamanya. Jika hanya dunia ini yang ada, maka aku akan menjadi sebuah tragedi yang tak terlukiskan. Ketika hari Tuhan tiba, aku akan menghancurkan seluruh alam semesta seperti yang kamu tahu. Dan aku akan menggantinya dengan alam semesta yang baru, yang dimana para pengikutku akan hidup selamanya dalam ekstase yang tiada henti. Biarkan harapan ini memberi Anda keberanian untuk tetap mengangkat kepala saat Anda menanggung penderitaan dan kesedihan. Bagian terbaik dari hidup Anda ada di depan, disimpan untuk Anda di surga, menunggu kedatangan Anda. Hal ini berlaku bagi semua orang Kristen, baik tua maupun muda. Seiring bertambahnya usia dan menghadapi kelemahan, Anda mungkin merasa hidup Anda semakin dekat secara fisik. Keterbatasan Anda meningkat seiring bertambah
tingginya usia dan penyakit. Namun kehidupan rohanimu bisa terbuka lebih luas seiring dengan bertumbuhnya jiwamu yang kuat dalam cahaya kehadiranku yang memberi nutrisi. Saat Anda lulus ke surga, kegembiraan jiwa Anda akan langsung berkembang secara eksponensial. Berbahagialah orang yang makan pada pesta kerajaan Allah, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, duka cita, atau tangisan. Tidak akan ada lagi rasa sakit, karena hal-hal yang terdahulu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Sayangnya untuk hari itu, sebab hari Tuhan sudah dekat. Itu akan datang seperti kehancuran dari yang Maha Kuasa. Yoel 1 ayat 15. Sayangnya untuk hari itu, sebab hari Tuhan sudah dekat. Itu akan datang seperti kehancuran dari yang Maha Kuasa. Yoel 1 ayat 15. Ketika salah satu orang yang makan bersama dia mendengar hal itu, dia berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang mau makan pada pesta itu dalam kerajaan Allah." Lukas 14 ayat 15. Salam dan doa, John Virgil. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan hamba yang berada di grup WhatsApp Sinar Kemuliaan dan Zoom Room Sinar Kemuliaan, dan dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan buka jalan dan memberkati mereka. Jika mereka terlibat dalam utang piutang, Tuhan berkati mereka agar mereka dapat melunasi utang-utang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, sahabat berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini dan pemilu yang akan datang. Tahun 2024, Tuhan tolong. Biar suasananya kondusif. Siapa terpilih dari presiden, wakil presiden, kabinetnya, para menteri, anggota DPR, MPR, pengadilan, kejaksaan, Polri, tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, semuanya dipilih oleh Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, dan mereka dapat memimpin bangsa ini menuju kedamaian dan adil dan makmur. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk Timur Tengah antara Hamas dan Israel. Tuhan berikan hal kondusif, suasana kondusif pada mereka, biar mereka boleh berdamai, mengakui satu dengan lain, mengasihi satu dengan lain, dan penuh dengan kedamaian, supaya tidak ada pertikaian dan peperangan yang merusak, mencelakakan banyak umat Tuhan di sana. Tuhan tolong, jamah hati pemimpin Israel, jamah hati pemimpin Hamas, supaya mereka punya hubungan penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Akhirnya Tuhan, kami butuh berkat-Mu Bapa. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.